Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cablak Mania bersama tukang cukur otodidak ya. Jadi hari ini alhamdulillah kedatangan customer para santri. Nah, jadi di cukurnya itu teman-temannya digundulin semua. Jadi kan saya tanya, ini kenapa rambutnya cepak-cepok kan? Jadi dia malam itu main futsal ya, tanpa sepengetahuan ya, jadi pengurus ponpesnya. Nah akhirnya biar jerah, biar kapok, nah jadi rambutnya ini dicepak-cepokin. Nah langsung saja eksekusinya. Nah ini jadi si rambutnya ini minta digondolin semua, dirapihin ya. Jadi alhamdulillah teman-temannya berkat kenakalan mereka semua, pangkas rambut saya alhamdulillah rame ya. Jadi kedatangan 20 santri ya yang minta digundulin semua rambut ya. Nah, jadi ini lihat semua teman-temannya ini pada ngantri semua. Nah itu di atas sambil nungguin antrian seperti biasa. Nah sambil lihat YouTubean, jadi biar enggak terlalu suntuk, terlalu jenuh, tinggal minta request saja, bisa nyetel lagu atau video lainnya sambil dicari mau apa yang ditonton ya, terserah, yang penting pada anteng dan jangan ribut ya. Nah, jadi ini semua santri adik-adik digundulin semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang namanya rezeki itu teman-teman tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa disangka-sangka. Nah, jadi dengan harga 20.000 tetap bisa gratis keramas dan gratis puluhan souvenir ya. Wah, jadi Upin Ipin dadakan teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang masih belajar nyukur, terus semangat dan jangan menyerah. Insya Allah ada hasil yang memuaskan. Yang terpenting adalah kita selalu berusaha dan terus mencoba. Saya doakan buat teman-teman yang masih belajar pangkas rambut supaya sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat tukang cukur ya, semuanya paling seneng ya pasti ya, cukur rambut itu simple, itu botak ya, paling gampang dan paling cepat. Nah jadi di sini saya menggunakan, jadi berhubung tidak mau pelontos semuanya, menggunakan sepatu ukuran 1 saja ya, biar jangan terlalu tipis dan botak kata customer ya. Jadi di sini saya menggunakan sepatu ukuran 1 dengan tuas di close ya. Jadi jujur ini semangat banget ya, cukur simple yang antri banyak, paling semangat. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman saya ya belajar nyukur itu gimana dan sampai sesaat ini ya. Di awalnya itu ya teman-temannya, gue itu tidak punya, istilahnya nol skill ya, jadi nggak punya basic sama sekali. Nah jadi perjalanan gue jadi tukang cukur ini, jadi gue sebelumnya itu benar-benar pengangguran. Dari pas covid itu kan ya, jadi gue nganggur berapa tahun, bingung mau cari kerjaan di mana, susah. Nah jadi
kesana kemari harus bayar kebanyakannya. Dan suatu saat hari gue itu pergi ke pangkas rambut ya untuk cukur rambut gue kan, karena rambutnya itu udah lumayan gondrong. Nah jadi di situ gue istilahnya motong rambut dan ngobrol-ngobrol ya. Nah disitulah mulai timbul ada ketertarikan buat inisiatif buat belajar potong rambut ya. Jadi gue sharing-sharing gitu kan, sambil ngobrol santai. Nah dan ternyata di situ gue dikasih arahan dan saran juga ya. Jadi waktu itu tukang cukurnya bilang kalau mau mah beli mesin cukur rambutnya yang harga murah dulu aja, yang 300.000 atau 2,5-an ya. Jadi sarannya seperti itu teman-teman. Kalau udah ada yang kata teman saya itu, kalau udah ada ya mesinnya udah ada, tinggal kesini lagi nanti saya kasih basic awalnya kayak gimana. Nah jadi kan gue order dulu kan ya mesinnya itu di online ya. Setelah datang gue balik di situ lagi ke teman gue yang ngajarin itu kan ya. Ternyata ada teorinya, cara megang clipper, cara mengayunkan gimana. Nah di situ gue selama kurang lebih 5 hari atau 1 mingguan ya dikasih arahan teori. Nah jadi gue untuk prakteknya itu teman-teman ya biasa sepupu gue atau adik-adik gue, teman-teman gue yang ada di kampungnya, walaupun sedikit cepak ceplok, yang penting kan gratis dan nggak bayar. Dan alhamdulillah dia juga mau untuk jadi bahan prakteknya. Nah jadi gue itu target dalam waktu 1 bulan itu kemarin bisa membuat pola ya, walaupun sedikit lama ya alhamdulillah, step by step. Dan bulan kedua gue cara bikin gradasi kayak gimana, dan 3 bulan cara overcrom kayak gimana sambil memain potong atas menggunakan gunting. Nah ya jadi gitu teman-teman, yang namanya proses perjuangan itu nggak ada yang gampang, semuanya itu sulit. Tapi dengan konsisten kita punya kemauan, alhamdulillah bisa, insya Allah bisa terwujud. Nah jadi gue pengalaman gue itu ya teman-temannya, satu kepala itu bisa durasi cukurnya itu bisa 1,5 jam sampai 2 jam ya. Yang namanya juga kan lagi belajar ya. Dan alhamdulillah teman-temannya, dengan seiringnya berjalan waktu, perubahan pun mulai kelihatan. Yang tadinya cukur rambut saya 1,5 jam dan sekarang alhamdulillah maksimalnya itu 30 menit ya. Jadi ya insya Allah buat teman-temannya yang khususnya yang masih baru belajar ya, kalau teman-teman konsisten 4 bulan 5 bulan juga alhamdulillah bisa lancar ya. Intinya kita jangan terus mengeluh ya, harus semangat, insya Allah bisa tercapai impiannya. Nah ketika gue udah mulai lancar tuh, gue langsung berani aja tes mental ya, cari pengalaman jam terjun juga ya. Dulu gue langsung ikut orang ya. Nah jadi gue buka sendiri ya, ngejagain tempat sendiri tanpa bimbingan sama sekali. Nah itu ya gue berbagi pengalaman ya, pas pertama kali terjun ke dunia lapangan nyukur, intinya ya langsung praktek di dunia kerja potong rambut. Itu teman-teman yang gue rasain itu demam panggung, badan gemeteran, tangan gemeteran, pokoknya keluar keringat ya. Pasti teman-teman juga bakal mengalami. Nah
Jadi gue bener-bener grogi, gugup, kayak gimana ya, mungkin belum, istilahnya belum biasa ya lihat muka orang di kaca. Nah jadi itu istilahnya benar-benar eh, grogi banget. Nah ya gue semenjak terjun itu yang namanya belum ada pengalaman ya, sering dimarahin teman-teman, wah bang cukurannya kurang kayak gini bla 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 bla, bisa nyukur nggak. Nah cuman sama gue tuh tidak terlalu dimasukkan ke hati ya. Jadi setiap kesalahan itu gue telah lagi mana yang salahnya, mana yang kurangnya, gue jadi perbaiki lagi, menjadi kedepannya menjadi lebih baik. Nah teman-teman juga jangan istilahnya dimasukin ke hati ya, jadi wah kayak gini ya dunia pangkas, jangan teman-teman. Justru kita sering dimarahin itu dari customer, kita itu bakal bisa menjadi berkembang lagi menjadi baik. Nah jadi alhamdulillah ya, pengalaman gue sebelumnya itu benar-benar pahit ya, dari istilahnya bawa mesin nawarin cukur gratis buat jadi bahan percobaan, sampai terjun ke lapangan dimarahin pernah kayak gimana segala macem. Nah jadi sekarang gue udah 1,5 tahun itu sudah biasa-biasa saja ya. Intinya bila mana kita dikomen negatif oleh customer, jangan terlalu dibawa ke hati ya.